Baik, Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dalam program Fendi Menyapa dalam episode yang ke-60 hari ini. Dan sungguh menjadi sukacita untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Selamat bergabung Bapak Marlon Romodar. Shalom Bapak, Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan shalom juga untuk Ibu Sahetapi yang sudah bergabung, Ibu Yola Loterbah dari Malang. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Nah, judul sharing kita hari ini saya beri judul Isabel, artinya Nona Ganas dari Sidon. Saya kasih judul itu ya, Nona Ganas dari Sidon. Nah, menarik untuk kita belajar bahwa mungkin beberapa dari kita tidak asing dengan nama ini, Isabel ini. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita belajar dan mendalami apa sih sepak terjang dia hari ini dan apakah spiritnya itu masih ada dan sebagainya. Orangnya mungkin orangnya sudah tidak ada, tapi spiritnya itu tuh seperti memberikan alasan-alasan yang kuat untuk kita coba lihat ke dalam apakah kita masih memiliki spirit yang seperti ini atau tidak. Nah, baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang, saya mulai dengan ini. Kenapa saya menggunakan kata ganas di sana? Nona Ganas dari Sidon, Isabel ini. Ganas itu diartikan tuh galak atau suka menyerang, melawan, ya. Lalu yang kedua itu mudah menular. Itu ganas, mudah menular. Nah, istilah mudah menular ini lebih digunakan kepada tentang penyakit begitu ya. Nah, kalau galak suka menyerang artinya ganas itu lebih kepada melawan, artinya berontak, tidak taat begitu. Nah, Isabel ini dari Sidon. Nah, menurut tradisi, Sidon adalah kota Fenisia yang pertama dibangun dan menjadi kubu pertahanan utama bangsa Kanaan. Jadi Sidon ini dari keturunan Kanaan, ya. Dan Kejadian 10 ayat 19 dikatakan, daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Nah, Sidon sebelah Libanon modern sekarang ini, ya. Dan ingat baik, Yesus dan Rasul Paulus pernah ada di wilayah ini. Nah, dicatat dalam Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Nah, ia masuk ke rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Nah, dan beberapa pemikir, para teolog tuh mengatakan bahwa Sidon itu ada hubungan dengan Tirus. Artinya nama lain begitu ya, menghubungkan. Nah, oke. Baik, yang jelas kalau itu benar, berarti Yesus dan Rasul Paulus pernah ada di sana. Karena ada tercatat toh. Nah, oke. Baik, kita tidak, itu bukan menjadi topik pembicaraan atau inti pembicaraan kita. Tapi sebagai informasi aja buat Bapak Ibu bahwa Yesus pernah berkunjung dan Rasul Paulus pernah ada dan berkunjung di wilayah ini, begitu. Nah, Isabel ini istri Ahab, seorang ratu yang kejam dan ganas, galak, yang melindungi penyembahan berhala dan menganiaya para nabi. Kemarin saya katakan bahwa wanita ini punya hobi, yaitu membunuh para nabi, mengejar para nabi, bahkan mengancam, ya. Nah, Ratu Ganas ini yang membawa penyakit bagi Israel. Dia membawa Israel masuk ke dalam penyembahan berhala, penyembahan kepada dewa Baal dan juga Asitoret. Nah, bukan Asitoret, Asyera. Nah, adapun nama dari Isabel ini adalah
nama simbolis seorang wanita yang berpura-pura menjadi seorang nabiah. Dan antinomianisme. Apa itu antinomianisme? Nah, saya pelan-pelan Bapak Ibu. Antinomianisme ini berasal dari dua kata. Jadi Isabel ini mewakili kata ini. Nah, antinomianisme ini diambil dari kata Yunani dan dibangun dari dua kata, anti, yaitu melawan, dan nomos. Nomos artinya hukum. Nah, antinomianisme secara harafiah diartikan melawan hukum. Ini Isabel ini, ya. Nah, antinomianisme adalah pengajaran atau doktrin yang menyatakan kalau Allah tidak mengharuskan orang Kristen untuk taat kepada hukum moral apapun. Nah, makanya paham ini tidak diakui dan tidak alkitabiah karena Alkitab tidak menjelaskan, artinya Alkitab tidak mencatat untuk hal itu. Nah, bahwa mengapa antinomianisme itu tidak alkitabiah? Karena di Alkitab itu ada hukum moral yang Allah ingin kita taati. 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, pertanyaannya begini, apa yang Allah inginkan untuk kita taati? Nah, inilah hukum Kristus. Ya. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi kenapa saya memulai membahas tentang Isabel ini? Karena dia mewakili orang yang melawan hukum. Nah, ini menarik bagi kita belajar ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, spirit artinya roh Isabel ini ada jauh sebelum Ratu Isabel. Ya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 16 itu. Nah, namun diberi nama Isabel karena dia benar-benar dikendalikan oleh iblis. Iblis yang sama ini terbukti hari ini dan ada di dalam orang-orang tertentu, baik orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Nah, bahkan dia ada di dalam masyarakat. Dia ada dalam komunitas orang percaya juga. Kalau kita tidak menyadarinya, itu sebenarnya itu ada. Nah, dan kiranya materi hari ini, pesan hari ini nih, membuka sesuatu. Dan saya berharap sih, kebenaran ini bisa membuka dan menyatakan apakah kita ada di dalam situasi ini atau tidak. Gitu Nah, Amsal 21 ayat 19 dikatakan begini. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ya. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, Isabel ini mewakili ini. Nah, mari kita belajar pelan-pelan. 1 Raja-Raja 16. Coba kita lihat pelan-pelan. 1 Raja-Raja 16. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 Saman Asa, Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya.
Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga Ahab ini pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian Ahab membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga Ahab menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Wow, ini kejahatannya luar biasa ini. Ayat terakhir. Pada zaman itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dengan membayar nyawa Segub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbang sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Nah, jadi kita bahas tuh ayat 29 sampai dengan yang 33 saja ya. Nah, coba lihat. Yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu adalah Isabel menjadi kekuasaan. Dia menjadi berkuasa. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa sebab seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga Ahab pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, pernikahan, dengar, kenapa Ahab mengambil Isabel sebagai istrinya? Nah, ini perlu kita bertanya ini. Nah, pernikahan Ahab dan Isabel itu adalah pernikahan politis, pernikahan politik. Nah, karena mereka yang dimaksud nih Etbal dan Isabel, orang Suria atau Sidon ini, menjadi ancaman kepada Israel, Samaria ini. Itu sebabnya pernikahan itu untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan posisi serta tahta dan kedudukan. Itu sebabnya Ahab mengambil Isabel supaya ada aliansi. Artinya apa? Ikatan antara kedua negara atau lebih dengan tujuan politik. Artinya Samaria tidak ganggu kamu Sidon, you tidak boleh ganggu Israel. Karena ada pernikahan. Nah, itu untuk menjaga itu. Nah, tapi ada hal yang harus kita belajar hari ini adalah pernikahan ini membawa kekuasaan yang sangat signifikan dan sangat menjanjikan bagi kedua kerajaan ini, Sidon dan Samaria Israel. Dan kita tahu bahwa setelah Isabel menikah Ahab demi kekuasaan ini, nah, yang paling parah adalah Isabel telah memegang kepala atau raja atau Ahab suaminya. Dia udah pegang kepala. Artinya untuk mempengaruhi sebuah kerajaan, Anda harus megang rajanya. Untuk Anda bisa menguasai rakyat, Anda harus megang rajanya. Dan Isabel melakukannya. Dan ingat baik, Isabel ini dia punya kekuatan luar biasa. Nah, nanti bakalan dalam ulasan ke depan ini bakalan Bapak Ibu akan kaget sekali. Wanita ini hebat sekali. Tapi kehebatannya itu kehebatan dalam kejahatan. Nah, Isabel ini berasal dari keluarga yang kuat. Dia sangat kuat. Dan
Karena dikatakan bahwa Etbal Raja Sidon, dikatakan dia seorang imam untuk Baal. Yang membunuh raja dan mengambil alih. Jadi untuk raja-raja dulu itu, kalau Anda ingin menduduki sebuah tahta, Anda harus membunuh raja. Kemudian Anda bisa duduk. Mereka saling membunuh. Nah, itu sistem kerajaan pada zaman-zaman itu. Dan kita tahu bahwa kerajaan ini, waduh, ini bakalan powerful banget nih pesan ini Bapak Ibu. Nah, tidak seperti orang Yahudi yang memiliki imam pria. Nah, di dalam orang Venesia, artinya Sidon ini, Tirus, mereka memiliki imam wanita. Nah, jadi Isabel menjadi imam wanita untuk Baal, dewa Baal, dan kelompok Asyera. Nah, Asyera adalah dewi kesuburan yang disembah melalui prostitusi di dalam kemah ibadah mereka, kuil. Nah, tapi itu membawa itu nuansa religius dari penyembahan Baal. Nah, saya bahas ini dulu pelan, kemudian nanti kita masuk kepada apa yang menjadi tendangan kita hari ini untuk spirit ini, gitu ya. Nah, pernikahan mereka, Ahab dan Isabel, itu membawa semua yang namanya kekuatan spiritual Sidon masuk ke dalam Israel. Dan kita tahu bahwa Isabel tidak datang sendiri. Isabel membawa 850 nabi. Dan kita tahu bahwa 450 nabi Baal dan 400 Asyera. Wow, ini gila. Ini perempuan paling gila. Nah, dia hebat. Kenapa saya bilang dia hebat? Karena dia punya nabi 850. Itu belum terhitung pelayan-pelayan yang lain. Itu baru mereka yang mendapat makan dari meja Isabel. Jadi Anda bisa bayangkan Ahab memberi makan nabi-nabi penyembah berhala ini. Nah, itu sebabnya Alkitab menjelaskan kepada kita, Ahab melakukan kejahatan melebihi raja-raja terdahulunya. Jadi ini membuat kerajaan utara Israel yang telah meninggalkan Taurat menjadi lebih kafir dari kafir yang biasa. Nah, saudaraku yang diberkati, lihat. Ingat baik waktu pada zaman ketika Salomo meninggal, Israel terbelah. Israel utara dan selatan. Nah, yang utara ini ibu kotanya Samaria. Lalu kemudian selatan kita ketemu yang namanya Yehuda dan sebagainya. Nah, lihat. Nah, jadi kerajaan utara Israel ini, yang Samaria ini, yang dipimpin oleh si Ahab ini, dia menikah dengan Isabel supaya aliansi kekuatan. Nah, tapi yang terjadi apa? Sidon masuk lewat Isabel. Dia menguasai Israel. Dan kita tahu, Taurat ditinggalkan. Mereka ganti penyembahan kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka tukar dengan penyembahan Baal dan Asyera. Nah, ini membuat Tuhan marah, Bapak Ibu. Oke. Dia memiliki nabi-nabi Allah yang menjadi pelaksana tugas di lapangan. Karena gini, 850 nabi dikasih makan oleh Isabel. Itu yang membuat mereka mudah bergerak
kalau mereka tidak bergerak berdasarkan arahan Isabel, mereka tidak dapat makan. Jadi ekonomi nabi-nabi Baal ini ada di tangan Isabel. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan cuma 850 nabi-nabi itu, tapi suaminya sendiri di bawah kendali sang istri. Nah, 1 Raja-Raja 18 ayat 4 dikatakan, karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Nah, ini hobinya perempuan ini adalah melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Nah, Obaja, itu kalau kita baca, minggu kemarin saya sudah bahas tentang Obaja. Bapak Ibu bisa dengar seri khotbahnya tuh di kemarin punya ya, tentang Obaja. Nah, tapi hari ini saya mau bicara tentang ini. Nona ganas dari Sidon ini, Isabel ini. Nah, pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, kenapa dia begitu gampang melenyapkan nabi-nabi Tuhan? Karena Ahab sudah dikuasai. Kalau kepemimpinan sudah dia kuasai, apapun yang di bawah itu mudah untuk dia atasi. Nah, Ahab kehilangan ini. Ahab kehilangan power. Ahab punya tahta, tapi yang drive kerajaan itu istrinya. Ini parah Bapak Ibu. Nah, tahukah saudara bahwa Salomo pun mengalami kejatuhan. Salomo bertahta, tapi dia terganggu dengan berbagai-bagai penyembahan karena pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Dan sehingga wanita-wanita Salomo itu menarik dia untuk masuk ke dalam penyembahan dewa-dewa dari para istri atau gundiknya Salomo. Saudaraku, yang diberkati Tuhan, kenapa pernikahan itu selalu berhubungan dengan penyembahan? Penyembahan juga selalu berhubungan dengan seksual. Seks. Nah, kita akan lihat ini pelan-pelan ya. Nah, kenapa berhubungan dengan itu? Tahukah saudara bahwa istilah penyembahan mengenal itu diambil dari kata yadah. Yadah itu diambil dan punya pengertian adalah persetubuhan. Ketika seseorang menyembah kafir, artinya masuk di dalam penyembahan kafir, dia akan kehilangan momentum yang namanya pelipat gandaan spiritual. Yada, persetubuhan, hubungan suami istri. Kalau di dalam penyembahan kita, dalam konteks orang Yunani, itu ada kata proskuneo. Artinya itu apa? Anjing menjilat tangan tuannya. Nah, kalau sampai kita masuk ke dalam penyembahan berhala ini, kita akan kehilangan hormat kepada Tuhan. Oke, tahukah saudara bahwa salah satu bentuk wanita menarik pria untuk dekat dengan dia adalah dia melepaskan ikatan rambutnya, kemudian dia menguraikan rambutnya. Itu namanya apa? Dia menarik untuk ayo kita ada dalam satu tubuh. Nah, begini Bapak Ibu. Isabel tahu banget ini. Kalau kita orang percaya ini, waktu saudara menyembah, waktu saudara membuka hati, itu roh Anda dan roh Tuhan berkasih-kasihan. Sehingga power atau kuasa dari ibadah itu, dia masuk kepada semua yang namanya kebutuhan manusia. Penyembahan berhala itu sangat-sangat
merusak sebuah bangsa. Dan Isabel tahu itu. Isabel masuk, men. Masuk dengan cara apa? Perkawinan. Perkawinan. Itu sebabnya Paulus wanti-wanti orang percaya. Hati-hati. Jangan hendaklah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Sebab dari sana kamu akan bisa jatuh dalam kebodohan. Dan kita tahu persis Bapak Ibu. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang jatuh patah karena wanita. Sorry ya, wanita tidak jahat, oke? Perempuan tidak jahat. Wanita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Nah, tapi tahukah saudara, kejatuhan di dalam dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Hawa makan buah yang dilarang Tuhan, mata mereka belum terbuka. Tapi ketika Adam memakan buah itu, Alkitab menjelaskan mata mereka langsung terbuka. Oke? Mata terbuka. Itu artinya apa? Mereka mendapat penglihatan yang lain dari yang biasanya. Makanya mereka lihat mereka telanjang, mereka lari dan bersembunyi. Kenapa? Karena pandangan mereka telah kehilangan fokus dalam keilahian. Alkitab berkata Roma mengatakan mereka jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kualitas Tuhan untuk melihat hal-hal yang baik. Waktu laki-laki makan buah dan mereka terbuka matanya, lalu dikatakan mereka menyemat daun ara, lalu mereka bersembunyi dari langkah Tuhan. Karena mereka mendengar Tuhan mengunjungi. Disitulah baru kita tahu bahwa mata mereka telah melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ketika Ahab menikah dengan Isabel, Ahab matanya terbuka untuk melihat sesuatu yang lain dari biasanya. Ingat baik saudaraku yang diberkati, ketika Ahab menyatu dengan sang istri ini, mereka sedang melakukan yang namanya penyembahan. Penyembahan. Nah, oke. Kita tahu bersama juga, kita pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, lalu beberapa hal yang berikut lagi. Isabel mempromosikan agama, mempromosikan yang namanya agama kafirnya. Ya. Nah, perhatikan bahwa mereka makan di mejanya. Nah, Wahyu 2 ayat 20 berbunyi, namun demikian saya menentang, sebentar. Wahyu 20. Wahyu 2 ayat 20. Namun demikian aku menentang kamu. Anda mentolerir wanita Isabel yang menyebut dirinya seorang nabi dengan ajarannya. Dia menyesatkan pelayananmu ke dalam amoralitas seksual dan makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Saudara bisa bayangin coba. Jadi wanita ini benar-benar dia membawa racun. Makanya saya bilang, Isabel, nona ganas dari Sidon. Dia seperti penyakit yang dibawa oleh Ahab masuk ke dalam kerajaan Israel. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dia bahkan mengancam nabi besar. Dia mengancam Elia. Nah, bagaimana bentuknya? Ancamannya apa? Dia mengintimidasi. Nah, kita membaca bagaimana Isabel mengintimidasi Elia dan mengancam akan membunuhnya. Dan kemarin saya sudah sempat singgung. Elia lari ketakutan. Diancam oleh wanita ini. Karena Elia tahu persis. Apa yang dia keluarkan wanita ini dari mulutnya, itu udah jadi hukum. Dan bakalan terlaksana. Dan kita tahu bahwa laki bini suami istri ini cari Elia untuk dihabisi.
Nah, Anda bisa bayangin betapa kekuatan Isabel ini masuk. Nah, orang yang tidak diurapi Tuhan, orang yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, mereka kehilangan kendali. Nah, lihat Bapak Ibu, dengar, Elia bisa ketakutan sama perempuan ini, sama Ratu Isabel ini. Padahal sehari sebelumnya, Elia sangat berani sehingga ia memanggil api dari sorga dan membunuh Nabi Baal. 450 Nabi Baal dibantai sama Elia. Namun ketika Isabel mengancamnya, dia sangat dipenuhi dengan ketakutan sehingga dia melarikan diri. Kemana? Ke padang gurun. Ketika kita menjadi takut, ketika saudara menjadi takut, kehilangan percaya, kehilangan tujuan, kita nggak mampu untuk melihat bahwa ketidakmampuan kita untuk melihat bahwa Tuhan ada di dalam kita dan bergerak dengan cara yang tidak biasa. Tapi Elia takut, men. Elia takut banget. Nah, saudaraku yang diberkati, 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46 dikatakan, Elia baru saja membuktikan bahwa Tuhan itu Allah yang harus disembah oleh Israel. Bahkan dikatakan pertandingan Elia dengan 450 Nabi Baal, Elia menyelesaikan perkara ini begitu mudah dengan menurunkan api. Nabi yang menurunkan api, Elia. Beberapa hari lalu saya katakan bahwa ibadah yang berkuasa adalah ibadah yang membuat perbedaan. Perbedaannya di mana? Api. Elia menghadirkan api dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa setelah kisah itu Bapak Ibu, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 18, setelah peristiwa itu, Elia membungkuk. Kemudian Elia berdoa dan hujan turun. Setelah 450 Nabi Baal dibantai, baru hujan turun. Saudara, kegelapan harus diselesaikan. Penyembahan berhala harus diselesaikan. Konfrontasi dengan kekuatan kegelapan harus dihentikan, harus dihadapi. Ketika Elia masuk kepada dimensi peperangan ini, dia menguasai alam spiritual. Api turun dan Tuhan menjawab dengan cara yang tidak biasa. Dan setelah itu kita tahu 450 dibunuh dan dibantai. Lalu kemudian hujan turun Bapak Ibu. Hujan turun. Berkat itu datang kepada Samaria ketika 450 Nabi Baal diselesaikan oleh Elia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa makna secara spiritual bagi kita hari ini? Selesaikan apa yang seharusnya kita selesaikan. Jangan biarkan yang namanya ketidaktaatan, jangan biarkan penyembahan berhala, jangan biarkan dosa menguasai. Selesaikan. Setelah kamu menyelesaikan seluruh perjalanan hidup yang berdosa ini, kamu akan lihat bagaimana hujan turun pada waktunya. Ingat baik, hari kemarin kita bahas 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun di Samaria. Hujan tidak turun di Samaria. Kenapa tidak turun? Elia yang pegang kunci. Elia tutup itu langit. Dan Elia juga yang membuka itu langit. Isabel, kamu boleh mengancam. Sesaat Elia menjadi takut. Tapi kamu jangan salah. Aku pegang kunci langit. You boleh ngancam. Tapi kunci ada di padaku. Nah, hari ini orang percaya siapapun Anda yang sedang menyaksikan program ini. Saya beritahu dalam nama Yesus, kamu punya otoritas untuk mengendalikan sebuah kota. Doa-doa orang benar itu besar kuasanya. Bahkan doa-doamu, wow, powerful. Kenapa? Karena kamu berjalan dengan Tuhan yang punya langit dan bumi. Nah, saudara dengar baik. Isabel ini punya spirit yang paling jelek, Bapak Ibu. Isabel mengatakan apa? Dia menguasai suaminya. Nah, dia memulai dari mana? Dia mulai dengan tragedi kebun anggur Nabot. Kita tahu bahwa di dalam 1 Raja-Raja 21 dikatakan bahwa kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot.
Dalam surat itu dituliskan demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Darah orang benar Isabel tumpahkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengontrol dan manipulasi itulah pekerjaan dari Isabel. Manipulasi dan mengendalikan suaminya yang lemah. Suami yang lemah akan dikuasai oleh istri. Tapi dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Siapapun yang menyaksikan program ini, dengar baik. Ini pesan hari ini tidak mencoba untuk menyinggung para ibu-ibu di rumah. No. Tapi ini adalah spirit, yang saya bahas adalah spirit yang bagaimana ditunggangi oleh kekuatan kegelapan. Isabel menggunakan wewenang raja. Dia gunakan yang namanya kekuatan suaminya ini. Untuk apa? Manipulasi orang-orang Israel. Untuk membunuh Nabot yang tidak bersalah dan mencuri kebun anggurnya. Ini perbuatan paling jahat. Nah, dengar baik. Di dalam perjanjian baru, kita mendapati bahwa ada satu perempuan lagi yang namanya Herodias. Siapa Herodias? Herodias ini juga yang menjadi istri dari si Herodes. Dia memanipulasi Herodes untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, dengar baik. Isabel mengancam Elia. Herodias membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara bisa lihat, dua-dua orang yang membawa kebangunan spiritual bagi bangsa Israel. Yang satunya mewakili karismatik perjanjian lama, yang satunya karismatik perjanjian baru. Yang membuka masuknya Yesus Kristus jalan Yohanes Pembaptis ini. Saudara dengar baik, Herodias dalam perjanjian baru. Nah, kita temukan Matius 14 ayat 1 sampai 12. Nah, Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Nah, Herodias ini adalah istri dari Filipus, saudaranya Raja Herodes. Dia jelas terlibat dalam hubungan yang tidak setia dengan Herodes. Ketika Yohanes Pembaptis menegur raja tentang hubungan ini, dia dipenjara dan kemudian dihukum karena permintaan Herodias. Ada banyak kesamaan antara Herodias dan Isabel dalam perjanjian lama. Salah satu karakteristik utamanya adalah mereka menentang otoritas spiritual. Ketika Herodias menolak nasihat teguran dari Yohanes Pembaptis, akibatnya fatal. Fatalnya di mana? Dia balik menyerang Yohanes Pembaptis. Dengar baik, ketika kebenaran disampaikan, tidak semua orang akan menyukaimu. Ketika kebenaran disampaikan, tidak semua orang membuka hati untuk menerimanya. Tapi kemungkinan besar mereka akan berbalik dan menyerang Anda. Nah, ini kembali ke sini Bapak Ibu. Isabel terhadap Elia. Herodias menentang Yohanes Pembaptis. Saudara tahu arti Herodias artinya heroik. Dia pikir dia hadir sebagai kepahlawanan. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan yang namanya Yohanes Pembaptis. Dengan dia menyelesaikan Yohanes Pembaptis artinya dengan begitu dia bebas melakukan yang namanya kejahatan itu. Toh? Nah, Isabel itu punya arti apa? Meninggikan. Baal meninggikan. Atau Baal suamiku. Atau tidak suci. Itu arti nama Isabel. Nah, saudara, dia menikah dengan Ahab. Tahukah saudara, pernikahan ini tidak menempatkan Ahab sebagai kepala keluarga. Tidak menempatkan Ahab sebagai seorang raja yang sah. Tapi pernikahan ini dia lebih kepada apa? Menghadirkan Baal sebagai suamiku. Ahab, kamu bukan suamiku sebenarnya. Yang suamiku adalah Baal. Karena arti nama dari Isabel ini artinya Baal suamiku. Saudara bisa bayangkan. Lihat arti namanya saja memberikan kita pesan. Spesifik sekali ini. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada semua kita dari tempat ini. Siapapun kita. Nah, hai ibu-ibu.
Mari kita doakan suami-suamimu. Doakan orang-orang yang kamu kasihi. Nah, terus Bapak Ibu, terus. Dia menghasut suaminya Ahab ke dalam kejahatan besar. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25 dikatakan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. My goodness. Karena Ahab telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Jadi kekuatan bujuk ini powerful banget untuk... Nah, hai ibu-ibu, bujuklah suamimu untuk hal yang positif. Papa, mari malam ini kita berdoalah. Ya, Papa, mari minggu ini kita ke gereja. Papa, minggu ini kita... Itu membujuk positif. Nah, Isabel ini bujukannya lain. Sama persis seperti Delila bujuk Simpson. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan orang percaya dimanapun yang menyaksikan program ini, mari berhati-hati. Termasuk saya berhati-hati. Saya kalau kemana-mana Bapak Ibu, sedapat-dapatnya saya bawa istri saya. Karena saya tahu persis bahwa di mana saja kita bisa terlena dan bisa ada dalam kebodohan. Tapi baik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu. Simpson saja katanya nasir Allah, orang pilihan Tuhan. Bisa terlena dan masuk di dalam rayuan. Nah, ini menarik untuk kita belajar apa? Berhati-hatilah. Hai ibu-ibu yang di rumah. Rayu suamimu untuk masuk ke hadirat Allah. Bukan rayu untuk sebuah kejahatan. Dan saya juga mau mengajarkan kepada semua kita. Ini dengar baik. Spirit Isabel ini dia tidak ada saja di perempuan, tapi dia ada juga di laki-laki. Nah, jadi kita berhati-hati juga. Nah, hai suami-suami, rayulah istrimu. Bukan rayu perempuan lain, bisa dimengerti. Nah, dengar. Di sini di mana? Dibujuk oleh Isabel istrinya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31, kita tahu bersama-sama bahwa seakan-akan belum cukup Ahab hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka Ahab mengambil pula Isabel, anak Etbal raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia Ahab pergi beribadah kepada Baal. Dan sujud menyembah kepadanya. Dengar baik saya kata. Ahab terjebak dan masuk ke dalam penyembahan ini. Simpson juga begitu. Terjebak dan masuk. Dia diisap masuk ke dalam yang namanya bujukan Delila. Saudaraku, ini orang-orang yang diurapi. Simpson itu orang yang diurapi. Kalau Ahab kita tahulah dia memang jahat. Gitu. Nah, tapi dengar. Daud ketika dia berhenti berperang, godaan itu datang. Nah, semua kita orang percaya, kita harus berperang. Berperang dengan apa? Dengan keinginan kita. Kita bukan orang yang Superman, kita bukan orang yang kuat. Tapi kita semua memiliki keinginan daging. Semua kita ini punya kebutuhan daging. Makan, minum itu soal lambung, perut. Daging kita nuntut itu kalau saudara. Nah, itu yang saya mau mengingatkan semua kita di tempat ini. Firman ini bukan cuma mengingatkan Bapak Ibu, tapi mengingatkan kita juga, saya secara pribadi. Nah, dikatakan begini. Menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Isabel ini meninggalkan legasi yang paling buruk. Buruknya bagaimana? Nah, begini. Untuk kaum wanita yang normalnya, kaum ibu yang normal, mereka memiliki belas kasihan. Perempuan ini, perempuan normal, perempuan yang takut Tuhan, mereka punya belas kasihan. Mereka punya spirit memelihara. Kemudian mereka menghormati kehidupan dan martabat manusia. Mempertimbangkan orang lain bukan hanya diri sendiri, itu perempuan. Anda bisa lihat ibu. Seorang ibu dia bisa tahan lapar demi anak-anaknya kenyang. Nah, Isabel ini beda. Isabel ini beda. Nah, tantangan bagi wanita modern
eksekutif, tetapi tetap feminim. Dalam pengertian begini, mereka tetap menjadi wanita yang baik, mereka feminim, mereka modern, tapi mereka tidak meninggalkan yang namanya kasih sayang, memelihara, memperhatikan suami, menjaga kehormatan suami, itu. Nah, tapi yang terjadi dengan Isabel ini beda. Isabel ini perempuan berbeda sekali, Bapak Ibu. Nah, ingat baik, suamiku Baal. Baal suamiku. Itu arti nama Isabel. Lalu apa lagi? Berdosa. Nah, ini kita belajar. Wanita, dengar, cenderung mendefinisikan diri mereka sendiri secara moral dalam hal hubungan. Dan mereka juga mengevaluasi diri mereka secara moral dalam hal kemampuan mereka untuk peduli. Itu perempuan. Tapi beda dengan perempuan yang satu ini, Isabel ini. Beda banget. Nah, salah satu kualitas, dengar baik, salah satu kualitas hidup dari istri saya yang saya kagumi adalah ia membuat saya tertarik karena belas kasihannya kepada orang lain dan kesediaannya untuk membantu orang. Itu istri saya. Nah, apa yang menjadi kualitas dari istrimu, hai bapak-bapak? Apa yang menjadi kualitas dari suamimu, hai ibu-ibu? Perhatikan itu, optimalkan, maksimalkan, puji dia dari sisi itu. Kalau saudara lihat ada sisi lemah dari suami atau istrimu, jangan menjatuhkan dia di sisi itu. Tapi Anda harus mengisi dia di situ. Mengisi apa yang menjadi kekurangan. Supaya kita mengalami yang namanya keseimbangan. Perceraian terjadi disebabkan karena ketidakmampuan kita mengisi kekosongan atau kelemahan dari sang pasangan. Nah, tapi menarik untuk kita belajar hari ini adalah mari kita mengerti apa yang menjadi kualitas suami atau istri kita masing-masing. Lalu mulai dukung dia di situ. Berikan dia tepuk tangan kecil. Supaya dia semangat untuk mengerjakannya lebih. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, kalau dia masak, mungkin kurang garam. Saudara pujilah. Thank you sayang sudah masak ya. Kalau boleh besok tambah garam dikit dong. Nah, gitu. Kan asik. Ini makanan apa ini kurang garam? Waduh, itu bisa-bisa tempat nasi dan adonan serta rice cooker masuk di kepala kamu. Jangan begitu. Maksud saya adalah ada hal-hal yang harus kita belajar. Apa yang menjadi kualitas dari istri kita, apa yang menjadi kualitas dari suami kita. Puji, berikan dia tepukan-tepukan tangan kecil. Kan begitu Bapak Ibu, dengar. Hai ibu-ibu dengar, saya kasih tips ya, saya kasih tips. Kalau suamimu pulang, dia capek. Coba belajar. Buat kopi ke, ajak dia sarapan ke, ajak dia dinner atau lunch atau apa breakfast atau apalah yang bisa kamu lakukan. Kamu buat dia punya makanan yang dia suka, gitu. Bikin senang. Dengar baik, kalau suamimu senang, dompetnya dibuka juga dengan senang. Gitu. Apa saja yang, dengar, hukum tabur tuai berlangsung. Dalam suami istri itu hukum tabur tuai itu berlangsung. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu. Sebaliknya begitu. Sang istri, suami juga lihat, oh, wah istri saya ini kayaknya suka ini nih. Coba saya mau belajar membuatnya. Saya mencoba untuk membuatnya dia senang. Kan asik itu. Itu namanya saling memenuhi, melengkapi. Gitu. Amin Bapen, dompet dibuka lebar. Ibu Rosalina Manalu, kalau dompet sudah dibuka lebar, ya jangan lupa ya kalau Bapak Pendeta Fendi pulang ke Ambon, kita harus minum kopi ya. Nah itu dompet so terbuka lebar itu. Oke, baik. Nah ini menarik Bapak Ibu. Nah salah satu kualitas saya untuk melihat itu di dalam istri saya. Dan saya optimalkan itu. Saya puji dia di sisi itu. Nah, dengar baik saya akan kasih tahu saudara. Tadi pagi nih, dia goreng telur. Terus dia taruh cabai buah. Sama nasi doang buat saya punya breakfast gitu. Dengar baik.
Itu saja karena dia bikin dengan cinta, rasanya beda, bos. Itu dia rasa, itu mendarat seperti Boeing 737 seri X itu, dia mendarat seperti dia mendarat di Sanubari, bos. Sedap. Padahal itu cuma apa? Telur dan nasi doang. Aduh. Makanya Alkitab bilang ini, apa yang kamu nikmati disertai rasa syukur, itu rasanya luar biasa. Nah gitu. Istri-istri, ibu-ibu, dan bapak-bapak juga, jangan banyak menuntut, bos. Hati-hati gitu. Nah, lihat. Tapi kisah Isabel sebaliknya. Sisi positif dari jenis kelaminnya, dari sisi feminimnya, nggak ada sama sekali. Wanitanya tidak ada. Nama Isabel, nama perempuan. Tapi tindakannya keras banget, gila, ganas banget. Nabi Elia saja yang baru bunuh loh saudara. Baru bunuh 450 Nabi Baal. Melari ketakutan. Berarti ini perempuan punya powernya luar biasa sekali. Bayangin tentara, dengar. Tentara Israel yang dipimpin oleh suaminya Ahab ini. Di bawah kendali dia, men. Dia suruh cari Elia. Bunuh. Saudara bisa bayangin coba. Makanya Elia lari ke padang gurun ketakutan. Nah, oke. Dengar. Biasanya anak laki-laki membutuhkan seorang ayah untuk membudayakan mereka. Biasanya anak laki-laki membutuhkan seorang ayah untuk membudayakan mereka. Tetapi pria membutuhkan perempuan, catat ini. Tetapi pria membutuhkan perempuan atau tetapi suami membutuhkan istri untuk membudayakan mereka. Bukan diperdaya, membudayakan. Ya. Tetapi Isabel ini pengecualian. Beda banget. Isabel ini menunjukkan Isabel ini kuat dan Ahab lemah. Nah, membudayakan itu punya arti gini. Mengajar supaya mempunyai budaya. Mendidik supaya beradab dan berbudaya. Begitu loh Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu saya minta maaf ya. Kita juga sebagai istri-istri jangan terlalu sering mendesak suami atau intimidasi suami. Pak, itu tetangga depan kok sudah punya mobil baru, kok kita belum punya ya? Jangan, itu bahasa-bahasa yang melumpuhkan. Itu bahasa-bahasa intimidasi Anda kepada suami. Nah, karena bahasa-bahasa itu dia datang setiap hari ke kupingnya. Lama-lama sang suami mengalami seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa di padang gurun. Di Taman Eden. Mata mereka terbuka. Mereka tidak lihat lagi sebagai sesuatu yang biasalah istri saya ngoceh. Tapi itu bisa menjadi karakter bagi dia. Dan kemudian dia datang ke kantor, kemungkinan besar dia korupsi dan sebagainya. Atau melakukan tindakan kejahatan, iya malah. Hati-hati dengan kalimat-kalimat kita. Karena itu bisa membunuh. Dan itu bisa membawa suami kita kepada jebakan-jebakan yang akan membuat Anda sendiri nantinya jadi susah di kemudian hari. Berhati-hatilah. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang atau tetangga orang. Pak, perasaan suaminya si ini bagus banget deh. Dia berdoa, rajin baca Alkitab. Waduh, ini suami saya ini kok pemabuk banget sih. Jangan banding-bandingin, bos. Tenang aja. Tugas Anda adalah dorong dia, dukung dia. Bukan dukung untuk minum sopi, bukan dukung untuk minum alkohol, bukan. Dukung dia dan doakan dia. Ucapkan kalimat-kalimat positif bagi dia. Dengar baik, potensi terbaik sang suami, dia menjadi optimal dan menjadi luar biasa di luar ketika dia mendapat penghormatan dan penghargaan pada rumahnya. Itu sudah. Gitu. Nah, di dalam Wahyu 20,
Isabel tinggal di atmosfer di mana seks digunakan untuk mendapat pengaruh dan otoritas. Dari mana, saudara? Nanti saya bahas ini buat saudara. Isabel mengendalikan dan memanipulasi semua suaminya, Ahab, untuk apa? Memperkenalkan penyembahan Baal kepada Israel. Isabel begitu efektif sehingga dia membalikan semua orang Israel jauh dari Tuhan. Dia sangat efektif. Satu perempuan ini mempengaruhi Israel. Israel merubah penyembahan mereka. Penyembahan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kepada bapak-bapak leluhur ditiadakan. Masuklah Baal dan Asyera. Bahkan dikatakan, saudaraku yang diberkati Tuhan, Ahab membangun patung-patung mesbah Baal. Dia bangun. My goodness. Dengar. Waduh ini. Oke, lihat. Dikatakan begini. Tapi itu yang saya bilang. Selalu Tuhan punya cara untuk melindungi hamba-hambanya. Tuhan bisa pakai Obadya. Seperti kemarin kita bahas itu. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak mencium Baal. Bahkan Asyera. 7.000 orang yang tidak terpengaruh oleh Isabel. Kiranya kita termasuk dari 7.000 orang itu. Kiranya kita hidup dengan agenda Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, pesan Yohanes kepada jemaat di Tiatira. Arti nama Tiatira itu bau penderitaan. Nah, Wahyu 2 ayat 20 dan 22. Tetapi aku mencela engkau. Yohanes menulis ini dalam kitab Wahyu. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara dengar baik, ini yang dikatakan oleh Yohanes untuk jemaat di Tiatira. Pelan-pelan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Yohanes menyebut seseorang tertentu dengan nama Isabel di dalam Wahyu pasal 2 tadi. Nama ini sinonim dengan penyembahan berhala dan penganiayaan. Jadi kalau orang menyebut nama Isabel, orang langsung otaknya penganiayaan, penyembahan berhala, seks bebas. Nah, suatu dosa yang umum dalam jemaat di Tiatira adalah kecenderungan untuk membiarkan dosa, ketidakbenaran atau ajaran yang tidak alkitabiah dalam diri para pemimpin dan para pengikut Tuhan. Apa yang harus kita buat sebagai seorang percaya sekarang untuk lepas dari Isabel ini? Bertobat dan berbalik dari dosa yang pernah dilakukan oleh Isabel. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang pernah terlibat dengan kuasa kegelapan. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang pernah dimandikan dengan menggunakan ilmu-ilmu gaib. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang waktu sakit Anda panggil dukun, mengobati Anda dengan ilmu-ilmu gelap. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang mengalami situasi seperti itu. Kalau hari ini Anda menyaksikan program ini, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan lepaskan kamu dari keterikatan itu. Dan saya nggak tahu juga berapa banyak dari Anda, karena bergaul dan terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala, bergaul dan terlibat dengan okultisme, itu yang membuat berbagai jenis penyakit datang dalam hidupmu. Karena iblis datang membunuh, menyakiti Anda. Dia datang dengan berbagai cara untuk melumpuhkan Anda. Dan dengar baik, Alkitab menjelaskan kepada kita di dalam Wahyu 2 ayat 21.
Ini jelas banget. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Halo? Orang gak gampang meninggalkan sinah. Orang gak gampang meninggalkan percabulan. Karena ada spirit di belakang itu yang mengikat orang-orang itu. Tapi kiranya hari ini kita mengerti banget. Tuhan ini mau agendakan kita kemana ini? Tuhan mau kita seperti apa? Tuhan cuma mau kamu bertobat. Makanya jemaat di Tiatira dalam Wahyu pasal 2 ayat 21 diingatkan bertobat kembali kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-26 dari Wahyu 2 dikatakan begini, kata barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Dengar baik, melakukan pekerjaanku. Ku di situ huruf besar, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melakukan buah-buahnya Tuhan, melakukan tugasnya Tuhan, melakukan panggilannya kita, menggenapi panggilan Tuhan. Kepadanya akan kuberikan apa? Kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, menarik untuk kita belajar kata menang di situ, pemenang di situ diambil dari kata nikao atau nikon. Nah, ini apa? Mengalahkan, bukan mengalah, mengalahkan. Mengalahkan dan menang. Mengalahkan apa ini? Semua yang namanya tuh tadi tuh keinginan-keinginan daging, seks bebas, itu semua pornografi, persinahan, itu semua harus penyembahan berhala, mengajar dalam ketidakbenaran, lebih menyukakan keinginan daging, menyesatkan hamba-hamba Tuhan, menyesatkan orang-orang percaya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Ini semuanya. Ini yang saya mau kasih ingat buat Bapak Ibu. Kata nikon di situ punya artinya seseorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman pada Kristus telah mengalami kelahiran baru dan tinggal tetap dalam kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis. Jadi kemenangan kita, saudara harus berlatih terus setiap hari. Alkitab katakan begini bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tentunya melibatkan iman dan kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk terus bertahan dalam kemenangan itu. Selalu ingat bahwa karunia membawa kamu ke puncak, tapi karakter yang menahan kamu di puncak itu. Dan kiranya kita memiliki karakter buah-buah kehidupan Yesus yang menjaga kita tetap sehat dan ada di atas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang punya masalah dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah bekerja dengan tanpa dia bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah lelah untuk mendapatkan Anda. Dia terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan dengar baik saudaraku, spirit Isabel ini apa? Spirit apa? Kecongkakan atau kesombongan. Wahyu 2 ayat 20 dikatakan ini, dia menyebut dirinya Nabiya. Coba lihat saudaraku. Semua nabi-nabi yang tadi saya sebutkan 850 orang itu makan dari mejanya dia. Jadi mereka mengikuti apa yang menjadi perintah dari Isabel. Lalu kemudian spirit apa yang ada di dalam Isabel ini? Kompromi seksual dan ketidakmurnian, najis. Dengar ya, literatur mengatakan begini. Hanya Isabel yang menggunakan seks untuk mengendalikan orang Israel. Kalau Anda membaca latar belakang kitab Efesus, saudara akan lihat di situ. Ada kuil Dewi Artemis dan sebagainya. Di dalam kuil itu penyembahannya ada apa? Ada yang disebut dengan pelacur bakti. Siapa pelacur bakti? Mereka yang ada di kuil itu untuk membuat para laki-laki yang datang ke situ menjadi puas.
ibadah penyembahan ini, makanya saya bilang, ini yang diambil oleh iblis. Iblis manifestasikan lewat apa? Pekerjaan-pekerjaan najis ini, seks ini, saudaraku. Dari zaman dulu itu udah seperti itu. Coba saudara lihat ini. Nah, kiranya Bapak Ibu kita bisa mengerti apa yang menjadi agenda Tuhan sekarang bagi kita. Kita berhati-hati Bapak Ibu. Nah, ingat baik topik pembicaraan kita. Saya tidak mencoba untuk pesan ini hanya datang kepada kaum wanita, no, kaum ibu, no. Tapi ini untuk semua kita juga, laki-laki dan perempuan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Termasuk kepada saya yang berbicara. Kalau kita nggak berhati-hati, kita juga bisa masuk dan terisap di dalam agenda ini. Dan pertanyaan gini, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita berada di bawah pengaruh roh Isabel? Kalau kamu takut, ketakutan itu adalah salah satu salah satu pengaruh yang membuktikan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita bahwa kita sedang ada di dalam pengaruh kuasa ini, ketakutan ini. Nah, ingat baik, ketakut kepada Allah itu beda dengan takut kepada yang namanya intimidasi seseorang. Isabel sebarkan intimidasi kepada Elia dan Elia mengalami ketakutan. Ini pengaruh iblis yang begitu kuat untuk spirit ketakutan ini. Hati-hati Bapak Ibu. Nah itu sebabnya di dalam Wahyu 21 ayat 8. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti khotbah saya berseri, Anda dapat mengunjungi page Rock Dover. Saya sedang berbedah Wahyu 21 ayat 8. Di situ ada 8 orang yang tidak akan masuk ke sorga. Yang tidak akan masuk sorga. Yang pertama adalah orang-orang penakut. Siapa itu orang-orang penakut? Adalah orang-orang yang meniadakan kebenaran demi dan untuk mendapat pengakuan manusia. Itu. Menolak menyampaikan Yesus tetapi membuka hati untuk pengakuan manusia. Nah, itu penakut. Nah, Elia di sini mengalami ketakutan. Dengar. Secara manusia dia layak, secara manusia dia layak takut. Kenapa? Karena Elia tahu ini perempuan kalau dia bicara itu dia lakukan. Karena Ahab pun tidak sanggup untuk menahan bahkan membendung kelakuan istrinya. Jadi waktu Isabel ngomong bahwa Elia akan kuhabisi kau, Elia mengalami ketakutan karena Elia lihat fakta. Teman-temannya itu dibunuh. Tapi itu yang saya bilang saudaraku. Isabel bunuh nabi-nabinya Tuhan. Tapi Elia kasih habis lagi nabi-nabi mereka. Istilahnya ini mereka saling balas begitu. Tapi itulah sana. Nah, oleh karena itu, jika kita memiliki jenis ketakutan tanpa alasan apapun, ini mungkin merupakan serangan roh Isabel. Jadi kalau saudara nggak punya ketakutan yang tanpa alasan, jangan-jangan itu ada spirit Isabel juga yang menghantui kamu, mengganggu kamu. Ketakutan-ketakutan itu. Gitu. Ingat ketakutan bisa didefinisikan sebagai rasa hormat. Dan itu kepada Tuhan. Jangan lupa itu. Nah, tapi kalau tidak ada alasan untuk kamu takut, padahal dengar baik, Elia sejam yang lalu, beberapa waktu yang lalu, baru berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Tapi satu perempuan mengumbarkan intimidasi dan menebarkan teror kepada Elia, Elia menjadi takut. Masih manusia.
Tapi mari kita belajar di sini. Takut karena kecoa, takut karena apa tuh? Ulat dan sebagainya. Itu nggak masuk di sini, itu nggak masuk, gitu. Nah, kemudian hal yang kedua, kalau kita merasa bagaimana kita bisa berada di dalam pengaruh kuasa spirit Isabel ini? Kalau saudara punya ketakutan yang berlebihan itu, lalu kemudian yang kedua, depresi. Karena kita tahu bersama bahwa manifestasi dari tekanan ini, nah dikatakan begini. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini depresi. Elia depresi. Berarti ini sudah bukan ketakutan biasa, tapi dia ada dalam depresi tekanan betul. Itu saudara. Seringkali kita hanya ingin menyerah meski Tuhan mau memberkati kita dan menggunakan kita. Tapi karena depresi ini, wow. Dan saya tahu bahwa spirit ini, dia bisa datang kepada siapapun. Dia nggak pandang bulu dari mana Anda datang. Lalu kemudian, di bawah pengaruh Isabel ini lagi apa? Itu apa? Pemikiran seks yang najis. Nah, kalau di dalam Wahyu 2 ayat 20 dan 21 dibilang begini. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Bayangin coba, dia mengajarkan hamba-hamba untuk berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, pemikiran seks yang najis itu juga. Hati-hati Bapak Ibu. Anda suka lihat nonton film porno, pornografi dan sebagainya. Itu jangan-jangan Isabel kuasai kamu itu. Nah, oke. Kita perlu bertobat Bapak Ibu untuk hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan itu. Alkitab berkata bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Udah jelas itu. Pesan saya sampai di sini Bapak Ibu. Saya mulai dengan ini. Bagaimana mematahkan pengaruh roh Isabel itu? Bertobat Bapak Ibu. Bertobat, lalu jangan berhenti berperang. Karena ketika saudara berhenti berperang, kasusnya sama dengan Daud. Daud berhenti berperang, akhirnya jatuh. Dengan siapa? Bersyeba. Kalau dia pergi berperang, dia yang menjatuhkan musuh. Gitu. Hati-hati. Simpson juga begitu, diurapi. Gitu. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Ambillah sikap seperti Yusuf. Yusuf digoda istri Potifar, tetapi dia lari meninggalkannya. Itu keren. Pesan apa yang buat kita dari tempat ini? Kalau Anda tahu Anda lemah di sisi itu, jangan masuk ke dalamnya. Menghindarlah dari sana. Menghindar bukan berarti kamu lemah, bukan. Menghindar itu tanda kamu kuat. Menghindar itu tanda kamu diberkati. Itu saja. Simpson tidak. Simpson pergi masuk. Itu yang salah Bapak Ibu. Delila selesaikan dia. Saya berharap Bapak Ibu semua yang mendengarkan pesan ini, mari kita serius dengan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita jaga hidup kita masing-masing. Seperti tadi saya katakan toh, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 tadi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau Simpson, nazir Allah. Dia nggak lawan. Dia nggak tunduk.
Dia nggak lari. Dia enak di situ. Waduh. Oke. Mari kita belajar sesuatu, saudaraku. Nah, tapi yang kemudian yang kita tahu berisi begini. Siapa yang membunuh siapa tuh namanya? Isabel ini. Akhirnya dia mati kan? Matinya parah lagi. Dia mati parah. Yehu membunuh dia. Orang dorong dia bukan? Coba saya lihat. Kemudian dikatakan begini, anjing menjilat dan memakan bahkan kereta bla bla bla. Kalau saudara baca di kitab 1 Raja-Raja tuh bagaimana dikasih habis semuanya tuh. Memang matinya paling tragis Bapak Ibu. Kiranya kita semua belajar dari apa yang harus kita lakukan. Dia Isabel meninggal dengan begitu mengerikan. 2 Raja-Raja 9 ayat 30 dan 37 saya baca ini. Ini penutup buat kita. Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menyenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Yehu berkata kepada mereka, lemparkan dia ke bawah. Maka mereka lemparkan Isabel ke bawah, lalu ia digilas kereta sehingga darahnya mencurat ke tembok dan ke kuda-kuda kereta itu. Matinya ganas banget. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum, kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu. Dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Berarti udah habis nih. Nah, mereka kembali memberitahukan kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yesreel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel itu akan terhampar di kebun di luar Yesreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Wow. Kiranya, dengar, orang yang menyentuh Nabi Tuhan, orang yang menyentuh orang yang diurapi, matinya parah. Dia bunuh nabi-nabi Tuhan. Dan kematiannya mengenaskan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita dari tempat ini. Jadilah kuat Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang besar. Ingat baik, kita dipanggil bukan untuk mendominasi orang. Kita dipanggil bukan untuk mengontrol orang. Tapi kita dipanggil untuk berdoa dan memberkati orang. Dan membawa pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di hari Senin minggu depan. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Jadilah kuat dimanapun Anda berada. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan sampai di sini. Dan kiranya sukacita dari Tuhan menjadi bagian hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah kuat. Sebelum kita pisah, saya mau berdoa buat beberapa dari Anda dulu
yang sudah SMS saya secara pribadi. Dan hari ini saya akan berdoa dan berdoa buat beberapa dari Anda yang sudah memberikan topangan untuk minta didoakan ya. Oke, kepada Bapak Ibu yang minta pertemanan dengan saya setelah selesai acara ini, program ini, saya akan terima pertemanan Anda. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Tuhan Yesus Bapa yang baik, berikan kami hati yang kuat Tuhan, oleh kasih karunia dan iman. Kiranya kami terus berdiri dengan kebenaran menjadi perisai kami, dan firman-Mu menjadi pedang untuk kami menjaga kehidupan spiritual kami. Tuhan tolong kami Roh Kudus, berikan kami hati dan telinga seorang murid, dan kiranya kami hidup dan Engkau dipermuliakan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk melewati setiap fase-fase kehidupan dalam kehidupan ini. Kami tahu ini tidak mudah, tapi Tuhan tolong kami untuk kami jadi kuat di setiap situasi yang kami lewati. Tuhan tolong kami, berkati suami kami, istri kami, pernikahan kami, keluarga, rumah tangga, bahkan dari tempat ini, dalam nama Yesus. Dan kiranya beberapa dari kami yang mengalami ketakutan-ketakutan yang tidak punya alasan, bahkan mengalami depresi, dan mengalami keterikatan dengan seks bebas, pornografi, dan sebagainya. Tuhan halau kami pergi dari sana. Dan Tuhan tolong kami, berikan kami spirit seperti Yusuf. Berikan kami kekuatan seperti kemampuan, seperti Yehu. Dan ketajaman untuk berfirman seperti Elia dalam menyelesaikan Isabel kami. Dan Tuhan tolong kami Roh Kudus. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami luput dari segala bentuk manifestasi dan kejahatan dunia ini. Tuhan tolong kami. Firman-Mu berkata, kemah orang benar dijagai dan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Dan dari tempat ini Bapa di surga, berkati dan urapi setiap kami Bapa. Tuhan tolong kami Roh Kudus. Dari tempat ini aku berdoa, Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera dari Tuhan memberkati Ibu Rosalinda Manalu. Tuhan urapi orang ini, urapi keluarganya, berkati suaminya, diberkati dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan sukacita Yesus menjadi bagian Bapak Simon dan istri dan keluarga, diberkati selalu. Bahkan Tuhan tangan yang sama memberkati Pak Peter Paris. Tuhan berkati dan urapi, berkati anak cucunya, berkati keluarganya, rumah tangga pekerjaan diberkati. Bahkan dari tempat ini aku berdoa dalam nama Yesus untuk email dan ans. Aku perkatakan Tuhan, ada rahim yang terbuka dan ada benih Tuhan di sana. Aku perkatakan dalam nama Yesus, orang-orang terbaik Tuhan akan dikirim ke dalam rahim dari kedua wanita ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, dan kami tangkap perkataan-Mu, dan kami hidup di dalam apa yang kami dengar. Dan kami punya iman, dan Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di hari Senin minggu depan. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin mendengar seperti yang tadi saya katakan, Wahyu 21 ayat 8 orang yang tidak masuk surga. Saya akan kupas itu di page Rockdover. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan linknya, Anda bisa inbox atau bisa komen di sini supaya saya kirim linknya untuk saudara bisa dengar. Apa sih makna dari orang penakut, orang keji, orang najis? Nah itu saya sudah bedah itu di situ. Dan Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam lagi supaya kita hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Thank you sudah join bersama dengan saya di episode yang ke-60 di hari ini. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Haleluya.
Oh Desi, oke Desi, nanti saya kirim linknya Ibu Desi Anwar. Ibu Desi, salam buat keluarga semua. Sukacita menjadi bagian hidup kita semua. Haleluya. Amin.